Baik, kembali lagi di channel saya Abdi Gas Motor. Jadi ini sengaja saya buat reviewnya. Pertama untuk memberitahu buat yang belum tahu. Kedua juga memang lagi ada pesanan dari Palu ya, dimana 3 tahun yang lalu dia pernah mau memesan sama saya, tapi masih bimbang sampai hari ini dan masih nungguin review untuk ini. Kenapa saya lebih menyarankan untuk saat ini menggunakan aftermarket dibanding OM. Yang pertama memang OM-nya nggak ada masalah ya, tetap nggak ada masalah, cuman di aftermarketnya baru ini ngeluarin yang menurut saya masuk di kategori saya gitu. Jadi outputnya lumayan bagus dibanding yang lain. Nah, yang keluar sekarang yang menurut saya bagus itu, dan saya anggap masuklah kategori saya, itu AS-WST Baylet 2,5. Jadi dia itu bagusnya outputnya bisa rata dibanding, maaf ya, bukan ngejelekin, tetapi menurut saya ini hanyalah kekurangan ya, karena semua pasti plus minus ya. UPS, kemudian di sini ada sniper, di sini juga ada sniper. Nah, kalau menurut saya pribadi sniper yang ini nggak tahu ya berapa, itu cloningan dari AS ini. Kalau menurut saya itu bisa dilihat dari mangkoknya, tetapi cetakannya kurang bagus ya, beda dengan yang milik AS. Ini bagus banget outputnya, cetakannya. Kemudian ini menggunakan casingnya holdernya metal ya, jadi seng gitu tapi di chrome. Jadi mungkin itu adalah nilai plusnya. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruh sama sekali, tetapi ya salah satu bahasa marketing ya, dia selalu menyebutkan holder metal, padahal mau metal mau plastik itu nggak ngaruh. Yang terutama untuk Baylet itu adalah mangkoknya. Untuk semua Proji ya, nggak cuma Baylet, semua Proji itu yang terutama adalah mangkoknya. Nah, untuk high beam jangan pernah mengharapkan output yang bagus. Untuk kedepannya akan saya buatkan review kenapa Baylet output high beamnya tidak akan pernah bagus ya, karena mangkoknya cuma separuh. Jadi mangkoknya nggak ada mangkok bawah untuk high beamnya, jadi hanya sisaan aja. Dan itu berlaku untuk semua Baylet ya, termasuk OM. Kalau Anda melihat PRZ gini juga OM high beamnya kurang bagus. Yang paling bagus menurut saya kalau untuk LED high beamnya cuman ini Mazda CX-5 Elite ya, dimana Elite ini milik Jerman kalau tidak salah, karena saya mendapatkan dua headlamp dalam satu mobil yang berbeda, itu kanan kirinya beda. Ini milik CX-5 Elite sebelah kanan itu menggunakan matrix, makanya high beamnya dia luar biasa ya, beda dengan LED biasa. Ini di sini menggunakan matrix dan yang lain menggunakan solenoid. Makanya high beam CX-5 ini lebih bagus dibanding yang biasa. Sedangkan yang kirinya dia mirip Pajero, bentuk fisiknya Pajero persis, tetapi lensanya bulat. Itu adalah Mazda CX-5 Elite. Karena CX-5 Elite sendiri jarang ya, lebih jarang unitnya dibanding CX-5 biasa. Oke, sekarang saya akan tunjukkan untuk outputnya. Yang pertama tadi ya, ini saya kasih tahu kalau menurut saya pribadi ini cloningan dari AS-WST 2,5 inci ini, tetapi dikasih holdernya itu metal yang ya itu bahasa marketingnya pemanis saja ya. Oke, untuk saya pribadi outputnya lebih memilih AS karena dia bisa rata, tidak seperti ini dan ini itu hanya kayak center di bagian tengah dan sisanya itu tetap ada cahaya ya. Udah gitu dia outputnya persis dengan AS Ultimate versi HID-nya. Oke, sekarang akan saya nyalakan. Oh iya, ada lagi. Mungkin Anda yang pernah compare ya, dimana memang AS-WST ini tertulis 35 watt ya, tapi realnya menggunakan alat saya ini, mungkin alat standarisasinya berbeda ya, mungkin kalibrasinya masing-masing. Di alat ini yang saya beli, saya menggunakan ini terteranya adalah 26 watt. Sedangkan ini dia 29, jadi bisa dikatakan ini nyolong ukuran ya. Kalau ban sama juga, di beberapa ban itu merek ban itu mereka mencuri ukuran ya. Jadi yang harusnya 120 dia jadi 110. Jadi beli ban itu ukurannya 10 tapi udah besar. Nah, itu termasuk nyolong ukuran dan itu tidak masalah ya. Oke, untuk kemarin juga ada konsumen yang mengatakan kenapa saya jual AS, apakah menguntungkan buat saya atau dapat poin.
Saya pastikan sama sekali tidak. Sekitar 3-4 tahun ini saya sama sekali tidak menjual brand AS ya. Tetapi saat keluarnya WST ini, meskipun mungkin udah lama keluar, tapi saya baru menyadari kalau outputnya bagus, baru saya akan membeli lagi dan jualan lagi merek merek AS WST 2,5, dan hanya itu yang saya pilih. Untuk UPS nya sendiri saya tidak pilih ya. Ini saya udah kayak orang jualan kerang ini. Ini untuk AS UPS nya ya, ini saya tunjukkan. Nah, itu Anda bisa lihat ya, kalau sedikit saya redupkan atau tidak, itu terlihat dengan jelas bahwa dia hanya terang di bagian tengah situ. Itu terlihat kayak senter. Itu kalau high beam dia cuman bulat doang kayak senter. Oke. Kenapa dari dulu saya juga tidak suka dengan UPS ya, bukan karena saya dapat poin menjual AS ya, nggak sama sekali. Dan merek sebelahnya pun yang ngeluarin versi E, ada E1, E2, E3 itu kayak gini nih ya. Ini hampir mendekati, hampir sama persis dengan WST. Ini bisa dilihat WST ya, cahayanya bisa rata. Nah, itu memang ada sedikit tengahnya, itu kayak senter tetapi tidak terlalu nyolok. Nah, ini lebih rata tetapi kurang terang. Ini memang cloningan ya kalau menurut saya, karena kalau ini nggak cloningan tentunya cetakan ini jauh lebih bagus dibanding AS. Tetapi itu hanya hanya ini ya, perkiraan ya, atau ya analisa saja. Jadi tidak pasti karena saya juga tidak melihat langsung. Tapi ini cetakannya kurang bagus. Ini nggak tahu Fahid E berapa, saya nggak tahu. Saya tidak sama sekali tidak bermaksud menjelekkan ya. Tetapi dilihat dari fisik sudah jauh jelas berbeda. Bentuknya mirip, casingnya ini seng di chrome, sedangkan AS WST plastik, tapi cetakannya jauh lebih halus. Oke, untuk outputnya saya lebih memilih ini ya, bukan karena saya menjual atau mendapat poin, nggak sama sekali. Ini rata banget seperti AS Ultimate ya. Kalau Anda dulu pengguna HID atau pencinta HID, Anda pasti tahu dengan output karakter kotak seperti ini. Ini persis dengan AS Ultimate, dimana AS Ultimate versi HID itu adalah AS yang paling sempurna ya. Ya, namanya juga Ultimate, paling sempurna di antara yang lain di versinya dia. Oke. Untuk jarak yang makin jauhnya pun sama, itu terlihat. Tuh bisa rata banget cahayanya. Makanya kedepannya saya akan memilih AS WST 2,5. Tetapi ini ya, jangan berharap untuk high beamnya bagus, karena high beamnya memang kurang bagus ya. Karena tadi saya katakan bahwa mangkok Bailet itu cuman separuh, dia tidak punya mangkok bagian bawah, makanya tidak bisa high beamnya bisa luas kayak HID. Ini saya bisa tunjukkan, tuh hanya kotak seperti itu, tapi cukup. Jadi dibilang nggak bagus juga cukup. Beda ya dengan HID. Kalau HID jauh lebih lebar, jadi setengah bulan juga. Kalau Bailet rata-rata hanya setengah. Dan sekarang pun saya sedang meriset untuk center beam ya. Kalau yang di pasaran kayak AS Explorer itu mereka menyebut laser beam, tapi saya sendiri kurang cocok untuk kata laser beam. Saya lebih cocok untuk center beam karena hanya seperti center yang ditanam ya. Oke, UPS seperti ini. Kemudian di sini juga ada sniper ya. Ini sniper persis, beda versinya dengan ini. Mangkoknya sama persis. Ini UPS dan ini sniper ya. Ini ada gambar tembak kayak AWM atau apa itu. Nah, ini outputnya bawahnya saya kurang suka bagian kantong Doraemonnya. Menurut saya kalau dipasang di mobil terus kemudian ada dua, itu ada ngegantung dua gitu, lucu. Tapi menurut saya jauh lebih bagus terlihat kotak seperti ini di mata saya ya. Tapi di mata setiap orang atau seleranya masing-masing. Tapi saya pribadi lebih cenderung tidak suka dengan kantong Doraemon, meskipun itu gampang ngakalinya, bahkan mau dibikin melengkung kayak CE5 HID pun bisa. Itu bisa di custom dan itu sangatlah mudah. Kemudian kalau untuk blue lens, itu bikin blue lens itu cukup mudah ya, buat yang mau setting lensa, dimajuin mundurin ketemu blue lens kemudian diganjel, itu udah pasti bisa. Dan itu sangat mudah kalau untuk membuat blue lens itu. Oke, saya rasa udah cukup ya.
seperti ini aja reviewnya. Buat orang yang di Palu mungkin saya sarankan ini ya. Oke, saya akan berpindah ke Proji yang kemarin, yang dimana Proji itu sudah di-upgrade menjadi 80 watt. Ya, ini outputnya akan saya kembalikan ulang, dan itu ASWST karena memang desain mangkoknya. Jadi yang mempengaruhi output itu terutama adalah desain mangkoknya. Di sini akan saya tunjukkan lagi dan kenapa saya memilih ASWST 2,5. Tuh, Anda bisa lihat ya, ASWST 2,5 80 watt itu cahayanya benar-benar rata banget. Kemudian itu jarak high beam, jaraknya lumayan jauh. Oke, seperti itu. Tetapi untuk high beamnya tetap kurang karena dia seperti itu. Nah, itu bahkan bentuk LED-nya pun kelihatan ya. Makanya tadi saya katakan jangan berharap untuk high beamnya dan untuk versi by LED, kecuali mau merubah seperti yang saya riset saat ini, yaitu metric. Jadi dia menggunakan metric, dan mungkin akan saya kasih istilah center beam ya, jangan laser beam, karena laser itu saya lebih menganggap laser itu bulat dan tembakannya jauh banget. Tetapi kalau kayak gini lebih cocok center beam. Nah, seperti itu. Itu high beamnya jelek banget ya, meskipun cukup tapi jelek banget. Oke, lanjut ke bagian spare part. Karena memang hal yang ditakutin saat kita membeli barang itu adalah spare part. Untuk spare partnya jangan khawatir. Untuk 10 hari ke depan saya akan masukkan ini dari Cina. Mohon maaf, ini websitenya saya tutup ya. Nanti biar nggak jadi kesalahpahaman, karena di sini tertera harga juga. Dan pasaran yang saat ini ada di Indonesia adalah LED ini. Nanti akan saya jual ya sedikit lebih murah dibanding yang ada di pasaran sekarang. Dan ini versinya banyak sekali, bahkan sampai 500 watt ya, dengan dimensi yang kecil ya. Di deskripsinya tertulis 7 mili kali 7 mili untuk versi ini. Tetapi untuk yang LED ini dia tidak menggunakan versi ini ya. Kemarin udah saya lihat, tetapi dia produk Gentian juga. Ini Gentian ya produknya, bukan Gentian. Karena di Shopee Anda mungkin akan sering melihat orang yang menjual dengan nama Gentian, padahal namanya Gentian. Dan kalau ada yang bilang palsu, ya nanti kita ini aja di mana dia belinya. Kalau saya beli di website ini, dan ini langsung dari pabrikannya dari Cina, kok kalau dibilang punya saya palsu. Ini yang ada di pasaran saat ini, dan saya akan jual jauh lebih murah ya. Di sini tertulis 70-70, berarti 7 mili 7 mili ya dimensinya. Sedangkan ini bukan 7 mili 7 mili, ini 5 kalau tidak salah. Kemarin belum sempat saya ukur, tapi jauh lebih kecil. Makanya dia bisa cahayanya lebih luas. Dan saya nanti akan masukkan semuanya dari 100 watt sampai 250 watt untuk kedepannya. Sebentar akan saya buka. Nah, ini udah versi zoomnya ya. Tadi udah saya zoom di sini. Ini Gentian Group. Saya yakin buat Anda yang sudah sering membeli upgradean pasti sering mendapatkannya yang ini. Nanti akan saya masukin juga yang versi ini. Jadi jangan takut untuk spare partnya ada atau tidak. Saya pastikan ada, karena dimensi LED yang ada di sekian banyaknya Proji ini udah saya ukur semua ya. Dari AS, kemudian ini sniper yang tadi saya katakan gambar apa ini, AWM atau apa itu, sniper lah pokoknya ya. Kemudian UPS ini juga semuanya sama, hanya chopper base-nya yang berbeda. Dan chopper base itu diusahakan harus sama tebal ya. Ada yang 2 mili, ada yang 1,7, ada juga yang di bawah itu. Nah, baik, saya rasa udah cukup ya buat Masnya yang ada di Palu. Inilah kenapa saya menyarankan ASWST ya. Itu bisa dilihat outputnya bisa luas. Kalau VRZ sendiri dia hanya bagian atas ya tebal, di bagian bawahnya kosong. Nah, ini jadinya menurut saya sih oke ya. Tuh, mantep banget di versi 80 wattnya.
Dan tadi yang LED saya masukin dari Cina itu banyak ya, dari 120 watt, 40 watt, 60 watt, banyak sekali variannya, bahkan sampai 500 watt. Baik, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.